Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kemurahannya. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita dipelihara dengan ajaib. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Kami bersyukur untuk seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang menopang kami, dan karena kasih karuniamu, kami boleh hidup dan ada sampai sekarang ini. Terima kasih berkat-berkat-mu dan pemeliharaanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya iman kami makin bertumbuh, dan supaya juga hati kami dapat siap untuk menerima akan firman Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Mazmur 29 ini Mazmur berisi puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian atas kekuatannya yang luar biasa. Puji-pujian atas kedahsyatan kuasanya yang digambarkan sebagai badai yang mengamuk. Ketika suara Tuhan yang menggelegar terdengar melalui fenomena alam atau fenomena cuaca yang paling berbahaya, Tuhan mengungkapkan apa? Yaitu Tuhan mengungkapkan keagungannya dan kebesarannya. Jadi gambaran ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu adalah sangat menakutkan dan mengganggu. Karena apa? Kekuatan ini dapat menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Dan tentu saja kenapa Daud memakai badai untuk mengungkapkan kuasa Tuhan yang besar itu adalah alasan yang pertama adalah Daud mendeklarasikan bahwa Tuhan Allah adalah Allah di atas segala Allah. Allah kita adalah Allah yang unggul. Ia lebih unggul daripada dewa apapun. Bahkan dewa Baal yang disembah oleh orang-orang Kanaan pada zaman itu. Yaitu dewa Baal itu adalah dewa badai yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Badai itu menggambarkan murka dewa Baal dan mengancam serta mengacaukan hidup umat manusia. Namun demikian saudara, badai dalam kuasa Tuhan adalah wujud dari kuat kuasanya, wujud kekuatannya yang besar, dan alam tunduk pada kuasa Tuhan. Penulis kitab Mazmur ini tidak menampilkan fenomena alam sebagai masalah karena badai adalah ciptaan Allah. Itu yang dapat kita lihat di dalam bagian ini.
Jadi ketika Daud menulis ini, ia tidak menampilkan bahwa fenomena Allah yang terjadi seperti badai itu adalah ciptaan Tuhan yang tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk melayani Tuhan, yaitu untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan hikmat Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kekuasaannya dan kekudusannya. Bahkan dalam demonstrasi, dalam demonstrasi kekuatan Allah yang dahsyat, ada damai sejahtera dan umatnya bagi umatnya yang percaya kepadanya. Nah saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah selain pengakuan atas Allah yang maha kuasa, Allah yang sejati, Daud yang menulis Mazmur ini mengharapkan ada respon yang tepat kepada Tuhan. Tuhan pantas dikagumi. Ya, Tuhan pantas dikagumi dalam kemuliaannya dan kekuatannya. Tuhan pantas disembah dalam kemegahan kekudusannya. Jadi Daud menggambarkan bahwa badai atau jejak badai yang dahsyat itu adalah suara mengguntur di atas air yang besar, mematahkan dan menumbangkan pepohonan di hutan, mengguncang pegunungan, menggentarkan padang rumput, bahkan membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Ya, umat Allah yang beribadah di bait suci melihat kekuatan ini dan menanggapinya dengan apa saudara? Menanggapinya dengan mulialah Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29. Melalui badai, Daud memperingatkan kita untuk apa? Untuk mengakui bahwa hanya Tuhan yang mengesankan. Hanya Tuhanlah yang paling penting dan berbobot dan mulia dalam hidup ini. Dia adalah sumber kekuatan umatnya. Kekuatan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan ini. Sehingga kita boleh berdamai, ya, memperoleh damai sejahtera. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang sedang kita hadapi pada saat ini? Apakah kita sedang menghadapi badai kehidupan yang dahsyat dan kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Marilah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kekuatannya. Datanglah kepadanya. Dia adalah sumber kekuatan dan sumber damai sejati yang daripada Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai umatnya semakin hormat, dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, badai hidup ini, kita pun tetap datang kepadanya karena dia satu-satunya kekuatan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu yang kembali terus menguatkan kami untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas semesta alam ini dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kuat kuasa-Mu, dan Engkaulah yang menciptakan, menjadikan semuanya itu untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan semua itu adalah untuk menunjukkan bahwa Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang mengatur semuanya itu agar setiap orang mengagumi dan hormat akan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun sebagai umat-Mu, kami hidup dengan hormat dan penuh syukur atas seluruh hidup kami. Dan bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa, dan yang sanggup menolong kami dan memberikan kami kekuatan serta damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.